Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Amalia, saya dari Pangandaran. Jadi Desember 2018 merupakan hari yang bahagia namun dipenuhi dengan tangisan untuk saya. Saat itu saya masih usia 23 tahun dan qadarullah mama menjodohkan saya dengan sosok laki-laki yang usianya terpaut 35 tahun. Oh. Wow. Ya, dan Masya Allah, Alhamdulillah sekarang suami saya ada di belakang sana. Oh iya, Masya Allah. Assalamualaikum. Oh, itu. Jadi waktu Mbak Ana menikah usia 23 3 tahun. tahun, suami Suaminya? usianya 58 tahun. 58 tahun. Jadi dulu saya baru lulus kuliah dan lagi kerja di salah satu kampus di Tangerang. Saya belum ada niat untuk menikah karena saya berasal dari keluarga broken home juga. Terus saya punya cita-cita pengen jadi dosen dulu. Saya baru lulus kuliah S1 mau lanjut cari beasiswa ke luar negeri S2. Tapi ternyata Allah menguji saya dengan orang yang paling saya sayang. Ini nangis bahagia. Sok tenangin dulu. nggak Oke. apa-apa. Dan ternyata Allah menguji saya lewat mama. Tapi saya nggak ada dendam sama sekali, cuman bertanya, "Mah, kenapa mama menjodohkan Teteh? Apakah kita punya hutang? Atau karena ibaratnya atau ekonomi dan lain sebagainya?" Tapi mama jawab, "Enggak Teh, tapi mama percaya beliau akan jadi suami terbaik buat Teteh." Cuman karena dulu saya masih 23 tahun gitu kan, terus saya belum pernah pacaran. Karena saya pas sekolah nggak ada niat pacaran, saya sekolah sambil jualan, sambil cari beasiswa. Tapi ternyata Allah uji, Teteh nikah ya gitu. Dan dulu awal-awal saya nggak nerima, cuman seiring berjalannya waktu saya sholat, ya Allah kalau emang ini yang terbaik, walaupun sulit sih bagi saya, kasih saya ketenangan, kasih saya cara untuk menerima, oke mah Teteh mau gitu. Oke, akhirnya kita menikah. Jadi 2 bulan pertama saya belum bisa menerima Ustadz. Masih bingung ini gimana, seperti apa, dan kayak masih dapat hujatan dari banyak orang kayak gitu. Teh Ana nikah karena harta ya, atau punya hutang, atau ngincar tanahnya, misalkan seperti itu. Saya nggak bisa jawab apa-apa. Di awal-awal suami pun sebenarnya nggak maksa. Suami bilang kalau memang nggak mau karena saya udah tua, kamu masih muda, masih bisa cari yang lain, nggak usah. Tapi saya niatnya bakti sama mama aja gitu. Itu Ustadz sedikit. Langsung pertanyaannya aja ya Ustadz. Yang pertama, bagaimana cara terbaik untuk ikhlas menerima perjodohan dan taat kepada orang tua? Terutama jika di awal kita masih ragu dan menganggap beban. Yang kedua, kadang kan saya sering dihujat, Teh Ana gila harta, misalnya gitu. Tapi saya pengen tanya, apakah ketika seorang perempuan, walaupun saya sebenarnya nikah nggak didasari karena harta ya, karena harta punya Allah gitu kan. Tapi banyak yang tanya seperti itu. Saya pengen bertanya, apakah ketika seorang perempuan mendasari pernikahannya karena melihat calon suaminya udah mapan, apakah itu berdosa? Bagaimana pandangan menurut agama? Yang terakhir, apakah cara saya berbakti pada orang tua bisa membawa pengaruh baik hingga ke surga sana, Pak Ustadz? Dan terakhir banget Pak Ustadz, saya mau ucapin terima kasih untuk surga saya sebelah sana. Karena ternyata hikmahnya dengan beliau, saya bisa bikin buku pertama saya. Judulnya Tentang Pulih Yang Kutata Sendiri. Terima kasih, love you. sebentar ini mumpung suaminya ada, AA mau panggil ke depan boleh apa boleh? Boleh. Silakan Pak, Ya. mangga. Ya. Silakan Mbak Ana, boleh dibawa aja mic-nya ya. Silakan. Ya, boleh Mana di sini. silakan Mbak Ana, mungkin bisa di sebelah saya. Ya. Iya. Bapak Bapak sini. Ini ternyata. Masya Allah. Ayo Teh. Ini suami? Ini Masya Allah. Kalau Siapa bu- namanya? Bapak? Emen Hidayat. Emen Emen. Hidayat. Kalau boleh tahu Mbak Ana sama Pak Emen sudah berapa lama menikahnya sebenarnya semua? 6 tahun. 6 tahun, 6 Masya tahun. Allah. Jadi tahun waktu pertama kali menikah usia masih 23. Apa sudah mempunyai putra dan putri? Kalau dari saya pribadi belum, tapi kalau dari suami iya ada. Oh Iya. gitu, baik. Sekarang gantian. Tadi kan Mbak Ana yang cerita. Ya, Beliau
sering banyak orang yang bilang kok mau sih nikah sama Yang sudah yang lebih sudah berumur. lebih berumur dengan segala macam. Pak Emen suka ada yang ngomongin gitu nggak? Saya tadinya jadi kepala desa. Oke, Baik. Nah, udah kepala desa, istri saya almarhum, iya, yang tua, punya anak 1. iya. Saya ngaduda 6 bulan. Duda 6 bulan. Nah, mau menikah lagi ke orang lain. Oke, Saya sedang marab ikan. kata marap teh ikan. ngasih makan Ya, ikan. Ngasih ikan. makan ikan. Mamahnya bertanya kepada saya, Pak Emen, kapan nikah dengan siapa? Belum tahu siapa istri saya. Atau Iya. belum tahu cewek yang mana kalau mau kepada saya. Oh, Kata ibunya ke anak saya, Kaget ya Pak kenapa Emen ya. sih mama menjodohkan kepada saya? iya, Harusnya anak mama ke anak saya. iya. Oke. Sebab anak saya 22 tahun, ini 23 tahun. Iya. Oke, Daripada saya 59 tahun. oke. Iya. Ditanya aku saya, jangan Iya. mau kepada saya. Oh, Karena saya udah tua, Iya. kamu masih muda. Masih banyak orang-orang muda mau kepada kamu. Oke. 10 hari menikah. Nangis. Saya nggak mau, ini nggak mau. nangis. Iya, nangis semuanya. Kebaikan istri saya sampai sekarang seperti perangko. Nempel aja. Aduh, Masya Allah. Iya, enggak. Tadi AA tanya, ada nggak yang suka julid, Ngomongin. suka menghina, ngomongin Iya. Pak Emen, ada nggak? Memang banyak. Gimana kata orang Nah, teh? Tapi kata orang ini, Pak Emen, ini kawin ke anak-anak ya? Iya. Iya. Ya, Oh gitu. Karena itu jodoh saya. oke. Kalau tidak jodoh, ambil lagi oleh Ya. Tuhan. Iya, Kata saya iya. seperti itu. Gitu. Iya. Ini gambaran cinta tak pandang umur, betul? Betul. Mohon maaf kalau kita punya pasangan cakep, hartanya banyak, pinter, itu mah bonus. Iya, betul. Yang penting mah soleh. Soleh. Betul? Betul. Makanya tadi Mbak Ana nanya, AA boleh nggak kalau kita menikah karena suaminya punya uang banyak? Iya, Boleh. boleh. Asalkan satu syaratnya, semua yang dikasih itu jadi jalan makin dekat dengan Allah. Amin. Dan ingat, bahagia nggak diukur dengan uang yang banyak. Betul? Betul. Bahagia nggak diukur dengan punya pangkat jabatan tinggi. Tapi bahagia diukur saat kita bersama dalam kebaikan. Mbak Ana jadi punya pembimbing, imam yang soleh, imam yang baik. Amin. Mudah-mudahan Pak Emen, Teh Ana, Allah jaga dalam kebaikan. Amin. Amin ya Amin. Rabbal Amin. alamin. Yang buat saya bisa menerima suami, pertama kesolehannya sih, alhamdulillah beliau setiap hari ke masjid, kemudian perhatian, karena ternyata yang kita butuhkan dalam rumah tangga ini imam yang baik. Kita nggak setiap hari ngomongin tentang usia, kita nggak setiap hari ngomongin kamu ganteng, kamu nggak ganteng, tapi kita saling ada satu sama lain karena perhatian beliau saya jadi luluh dan kita saling ada satu sama lain. Suami sebenarnya nggak menerima karena takut mungkin ya, karena saya masih muda, takut nggak bisa jadi istri yang baik, takut tiba-tiba hari ini nikah besok cerai gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu, karena saya juga belajar gimana sih cara tawadu ke suami, gimana sih cara bakti ke suami, akhirnya beliau juga luluh. Ternyata walaupun usianya muda bisa mengimbangi seperti itu. Dan Masya Allah saya sangat suka banget bertemu dengan Ustadz Ahilman, kemudian sama Kades Wita juga, khususnya ramah banget. Jadinya yang saya dapatkan adalah setiap manusia punya ujian, dan ujian itu nggak akan pernah salah orang karena kamu yang mampu, kamu yang hebat, dan kamu yang terbaik dalam ujian itu, dan kamu harus berhasil untuk melewati itu sampai mendapatkan hikmah dan kebahagiaannya.